ChatGPT ini menurut kakak itu meningkatkan atau justru malah menurunkan daya berpikir kritis kita di dalam suatu permasalahan atau mungkin kayak di dalam suatu diskusi? Jadi yang namanya alat bantu tuh ya kalau dipakai ya emang harus dipakai gitu kan. Harus dipakai. Dari 0 sampai 100 kalau kita bilang salah ya sebenarnya nggak salah, cuman akan mematikan bahasa kerennya mungkin intelektual dalam otak kita gitu. Ini sebuah alat bantu yang awalnya digunakan untuk masa depan yang lebih canggih ya kan. Cuman nyatanya apakah ini bisa merubah bentuk alami manusia? Nah, ya kan. KPI bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompos. Hai, gimana nih kabarnya? Udah lama ya kita nggak berjumpa, karena kita sekarang berada di segmen KPI bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Tentunya kali ini kita bakalan membahas tentang hal-hal yang pastinya nge-hype, terus trending juga, dan pastinya ini relevan sama mahasiswa. Tentunya aku nggak bakal sendiri di sini. Tapi sebelum itu aku mau kenalan dulu. Hai semuanya Sobat Kompos, aku Vira yang akan nemenin kamu di 20 menit ke depan. Nah, kita kan udah ngomong ya, aku udah ngomong kalau kita bakalan bahas hal-hal trending. Tentunya aku nggak bakalan ngomong sendiri karena capek kalau ngomong sendiri. Biar seru, biar makin asik, kita harus punya pasangan buat ngomongin ini. Apalagi kalau orangnya ini paham gitu sama apa yang bakal kita omongin. Nah, kira-kira dia udah tahu belum siapa yang bakal jadi narasumber kita? Udah ada tahu belum? Belum, sama tuh. Oke deh, ini dia, kita langsung sambut Kak Arfan Syauqi. Halo Kak Arfan Syauqi. Ya, halo ini ya semuanya. Jadi beliau ini adalah kakak-kakak wakil Dema. Oke ya. FDK, Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2025 dong. Oke, tahun 2025. Tapi kayaknya Sobat Kompos di sini mungkin masih agak kayak jarang gitu ya melihat muka-mukanya Kak Arfan Syauqi. Jadi boleh dong ya kayak kenalan dulu sama Sobat Kompos yang ada di rumah. Kayak mungkin boleh kenalan nama lengkap ya. Semester berapa, prodinya apa, alamatnya di mana, statusnya apa, mungkin juga boleh. Oke, boleh ya. Oke, perkenalkan semuanya. Nama aku Arfan Syauqi. Mungkin yang KPI udah pernah kenal paling ya, karena sebelumnya juga aku pernah berdedikasi gitu ya. Wih, berdedikasi kan tuh. Di MPS KPI bareng teman-teman dan juga kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat semua itu kita bareng semua pernah di sana di KPI. Dan sekarang alhamdulillah mencoba lagi gitu ya, mencoba atau mencicipi lah organisasi gitu. Ngerasain lagi Ya, sebagai wakil Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2025. Dan aku juga dari perwakilan KPI angkatan 2022 gitu. Oke, berarti sekarang di semester 6. Semester 6, cukup Iya. hampir tua ya. Hampir akhir, hampir di penghujung. Iya, Benar. Jadi kalau kesibukannya sekarang selain Iya. menjadi mahasiswa ngapain sih? Karena kalau kelas semester 6 itu kan biasanya lagi magang-magang. Iya. Kalau Kak Arfan Syauqi gimana nih? Ya ini disambi dengan fullnya kegiatan gitu kan. Apalagi semester 6 di KPI ini kan banyak yang dirubah ya. Ada UASnya bikin film dokumenter. Oke. Terus teman-teman juga lagi pada magang sebagian. Betul. Ya, dan sembari menyelesaikan tugas-tugas organisasi kayak gitulah. Ya tapi semuanya dijalani dengan penuh keikhlasan. Iya. Karena ini proses pembelajaran ya. Karena kita mahasiswa ya banyak-banyaklah mengambil kegiatan gitu ya. Oke. Ya. Tapi di kesibukan Kak Arfan saat ini sebagai mahasiswa tentunya, kalau Kak Arfan sendiri, sebelumnya apa dipanggil apa nih? Kak, Bang? Kak boleh Kak. Oh, Kak, oke, Kakak aja ya. Sebenarnya ya nggak beda jauh gitu ya, cuma beda setahun 2 tahun gitu. Kak aman lah. Bang kayaknya terlalu tinggi gitu. Terlalu tinggi ya? Terlalu Kakanda. Bukan. Oh beda itu beda lagi. Oh beda lagi. Jadi apa itu? Ya. Oke. Jadi di semester yang cukup hampir tua ini, Ya. sudah melalui banyak
pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6 Nah, ini. Apa sih gedebak-gedebuk yang teman-teman Sobat Kompas nggak tahu dari dunia yang sangat-sangat gedebak-gedebuk ini di semester awal sampai akhir gitu? Boleh dong cerita sedikit-sedikit? ya. Especially KPI ya, anak KPI. Ya KPI ini kan seharusnya kita lebih menjurus ke arah-arah yang nantinya tuh broadcasting dan juga jurnalis kan. Betul. Nah ya udah cocok sih ya kalau menurut saya sendiri gitu ya. Kalau dari saya kan ya karena saya suka di bidang itu ya dari semester 1 kalau ngerjain tugas ataupun kerja kelompok itu jadi semakin menarik lah, interest banget gitu sama tugas-tugas di KPI ini. Sampai di akhir semester nanti ya semester 6 itu kan juga pembuatan film itu juga pastinya sangat interest dong ya karena pasti. ya, Seru kan? karena seru ya. Kelompok itu. Kelompok juga tugasnya gitu. Kelompok. Jadi ya dari diri sendiri yang udah suka sama hal-hal seperti itu ya dan ditambah tugasnya seperti itu ya tentunya sangat menarik gitu ya dan cocok gitu ya untuk teman-teman juga yang suka di bidang broadcasting dan juga jurnalistik. Itulah. Oke. Berarti sangat-sangat cocok. Ya. Tapi jelas. pernah nggak sih Kak Arfan Chauki Ya. di hampir semester yang udah mulai tua ini merasa kayak terpojokkan dengan tugas-tugas? Ya. Ya kan, yang tugas-tugas yang mungkin kayak nggak ada habis-habisnya, kayak kemarin kayaknya udah habis presentasi, besok presentasi lagi, kalau nggak di dalam satu hari kita presentasi yang kayak harus 3 kali misalnya dalam satu hari gitu beberapa matkul. Pernah merasa kewalahan nggak sih? Ya pernah, banyak ya justru itu ya. Justru banyak, sering. Ya sering. Sering banget ya. Ini ya termasuk keresahan dari teman-teman KPI juga ya. Karena kan kadang tugas kita itu bahasanya lari-lari gitu loh. Yes. Kita tuh presentasi ya ada, lari-lari juga ada gitu. Jadi kadang kita keluar untuk survei, untuk wawancara kan, sambil bikin makalah. Habis itu lanjut presentasi. Nah iya. Nah gitu. Makanya ya kan. Makanya sangat-sangat ini ya, ambil semua multi talent itu kita kerjain gitu. Benar, di dalam satu waktu dan macam-macam. Iya, betul. Mata kuliahnya, oke. Dengan adanya gedebak-gedebuk yang kayak benar-benar runtutan terus ini, kita udah pasti nggak asing sama yang namanya AI. Ya. Ya kan. Kalau Kak Arfan sendiri, pernah nggak sih kayak di dalam misalnya kan presentasi nih ya kan, satu hari sekali 3 matkul presentasi, pernah nggak sih cobain pakai kayak alat bantu si AI yang lagi bener-bener nge-booming yang kayak semuanya bisa dibantu gitu? Pernah nggak kayak misalkan sekarang bisa kayak buat tiba-tiba tolong dong buatin makalah, tolong dong buatin PPT kayak gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Itu kan ini ya, tugasnya kita selain presentasi kan juga bikin skrip gitu kan, terus naskah-naskah untuk video. Nah itu pasti AI ini di zaman sekarang kepake banget tuh, ya kan, dari mulai bikin teknisnya, bikin konsepnya. Nah itu kan, salah satu AI yang paling sering dipakai paling ya ChatGPT ya. ChatGPT. Yang gampang gitu ya. Yang siapa sih yang nggak tahu ChatGPT? Nah, itu dia tadi. Ya kan, berarti pernah dong menggunakan? Pernah, ya. Pastinya pernah dong. Mungkin kalau kita bilang nggak pernah di zaman sekarang bisa dibilang munafik gitu loh. Berbohong ya. Ya, apalagi kita megang HP gitu loh, gitu kan. Pastinya ChatGPT itu ya kebuka gitu, walaupun terpaksa gitu. Iya. Berarti pernah dong ya? Gitu. Pasti. Tapi kayak yang sampai spesifik itu nggak kan? Kalau ChatGPT itu bukannya kayak tiba-tiba bisa buatin kayak, kan ada kan yang AI tersendiri buat kayak PPT gitu. Pernah nggak tapi? Ada. Pernah. Kalau untuk itu sih pernah ya, cuman kita tetap harus ada parafrase mungkin bahasanya. Ya kalau kita dari 0 sampai 100 itu full ChatGPT ya sebenarnya iya pasti itu akan bermasalah buat diri sendiri dan orang lain gitu loh. Yang nanti untuk ngumpulin itu jadi nggak ada artinya buat dia gitu kan. Dan tugas dari dosen tuh dosennya juga ngerasa bahwa nggak dihargai kan tugasnya, karena cuma buat nanya-nanya di ChatGPT ngumpulin. Kayak gitu sih jeleknya paling ya. Jeleknya ya. Minusnya itu minusnya. Ya minusnya. Aku juga kadang tuh ngerasa kayak kalau misal kayak kita pakai ChatGPT, kayak pasti dosen juga udah tahu kan kayak bahasanya itu kayak bukan bahasan kita yang kayak yang masih nyubi-nyubi dalam pembuatan kalimat-kalimat gitu kan. Oke. Kalau Kak Arfan sendiri udah nge-explore ChatGPT sampai yang kayak gimana?
karena kemarin Iya. kan waktu itu sempat kayak viral kayak foto orang yang semisal udah meninggal kayak neneknya, ibunya, terus dijadiin satu, akhirnya kayak bisa jadi keluarga kayak gitu dengan mode yang Ghibli atau apapun. Nah itu kan salah satu untuk mengeksplor. Kalau Kakak sendiri mengeksplor udah sejauh mana? Ya, ChatGPT ya, itu kan tadi tentang AI yang bisa ngegerakin foto itu tadi ya. Kalau dari saya sendiri sih ekspor ChatGPT itu paling kita untuk bahan diskusi aja gitu loh. Jadi sebenarnya kita punya tema nih atau punya tugas gitu kan, tentang ekosistem laut atau menjaga lingkungan. Nah itu kita butuh diskusi sama seseorang gitu kan. Nah kadang seseorang ini kalau kita diskusi sama orang nih, itu kadang aku kurang gitu ya. Kurang harus ada pemahamannya. Masalahnya kan di situ ya kadang. Nah makanya mungkin ChatGPT ini muncul positifnya. Bahasa simpelnya mungkin kayak kalkulator gitu ya. Ya seharusnya kalkulator itu kan jadi alat bantu kan. Betul. Ketika kita untuk hitung-hitungan nggak mampu karena banyak, nah kita kasih ke dia pakai alat kalkulator. Nah sama halnya kayak ChatGPT gitu kan. Kita jadikan tempat untuk diskusi, ya untuk mencari bahan ide atau apapun itu. Cuman finishing, eksekusi dan referensi tetap dari kita sendiri. Nah mungkin aku membatasi diri aku sampai situ ya. Jadi aku gunakan untuk ngobrol dan diskusi, baru nanti konsep teknis dan finishingnya itu aku yang selesaikan secara menyeluruh. Berarti emang bukan yang kayak dari awal kayak masih 0 terus kayak semua dari 0 sampai 100 yang ngerjain ChatGPT itu salah banget ya kalau kayak gitu ya. Ya kita mau bilang salah tuh susah sebenarnya. Ya. Oke, so-so ya. So-so deh. Itu kan apa ya? Kan alat bantu kan ya. Yes. Jadi yang namanya alat bantu tuh ya kalau dipakai ya emang harus dipakai gitu kan. Harus dipakai. Dari 0 sampai 100 kalau kita bilang salah ya sebenarnya nggak salah, cuman akan mematikan bahasa karena mungkin intelektual dalam otak kita gitu. Ya sih. Nah, ya. Intelektual. Iya. Intelektual. Betul. Oke. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak kita udah nge-search nih, tapi kok aku kayaknya agak ragu ya sama hasil dari ChatGPT. Pernah nggak sih ngerasa keraguan suka? Udahlah kayaknya nggak mau lagi pakai ChatGPT kayak gitu. Kecewa gitu. Kecewa gitu kayak, aduh pengennya pakai otak sendiri deh kayaknya yang lebih better gitu. Atau mungkin buku masih dengan buku gitu. Paling ini ya beberapa hal yang kayak kita minta tolong gitu untuk membuatkan materi tentang ini tapi kok nggak sesuai gitu kan. Kadang suka begitu, ngawur kadang. Kadang buat yang ngawur, terus akhirnya ya kita bukan berarti dari aku ya, dari aku sendiri bukan berarti nggak mau pakai lagi gitu, cuman udahlah males nih di sini, kita sementara ini cari dulu referensi yang lain gitu ya, sama aja sih ujung-ujungnya pakai Google. Iya sih jujur ya. Atau juga kadang dia ngambil juga dari Google juga kan sistemnya. Berarti pernah dong ya merasa ragu dan tapi sampai kayak udah nggak lagi mau pakai gitu pernah nggak? Kayak atau kayak cari AI yang lain gitu? Sampai ngambek gitu ya sama AI-nya. Pernah nggak lebih? Kayak makanya ChatGPT nggak pernah? Belum. Karena sampai sekarang ya kayaknya yang mau diakses ya dan tinggal buka Google dan ada itu paling ya mungkin ada Perplexity itu. Itu yang lagi nge-hype lagi kan sekarang yang kayak ChatGPT versus Perplexity ya. Itu. Ya yang paling mudah diakses kan itu ya karena kita di Google tinggal mencet gitu ya paling 2 itu sih tinggal tukar-tukar aja. Iya setuju juga. Ya. Diperbandingkan ya di compare lah bahasanya. Betul. Tadi kan sempat ngomongin kayak intelektual gitu kan kita. Ya. Kalau menurut Kak Arfan Syauqi sendiri sebagai Wakil Ketua DEMA FDK 2025, ya. lengkap kan? Mantap sekali ini. Semester 6. ChatGPT ini menurut Kakak itu meningkatkan atau justru malah menurunkan daya berpikir kritis kita di dalam suatu permasalahan atau mungkin kayak di dalam suatu diskusi? Iya. Mungkin aku sedikit fun fact dulu ya. Boleh. Tapi boleh dong kayak ngomongnya kayak kemana nih enaknya nih langsung kayak. Oke, langsung ke teman-teman ya. Langsung ke sobat kompas biar kayak sobat kompas tahu fun fact-nya. Oke, mungkin ada sedikit fun fact ya. Karena kan AI atau ChatGPT ini kan lahir itu dari penelitian demi penelitian gitu ya. Ya dimana investor itu dia mendonorkan uangnya gitu. Itu untuk membuat penelitian di masa depan gitu biar masa depan itu kehidupan lebih enak. Nah terus ada fun fact juga orang-orang di masa sekarang ini itu dia tuh lebih mempercayai untuk membuang duitnya
demi kemajuan di masa depan gitu. Sementara orang-orang zaman dulu tuh nggak terlalu mempercayai gitu loh kemajuan masa depan, makanya mereka lebih banyak mengumpulkan uang, disimpan, nggak ada tuh namanya penelitian. Ya mungkin bisa kita sebut di zaman sebelum 1000 lah ya, sebelum abad ratusan lah ya, masih abad sebelumnya itu nggak ada yang namanya penelitian. Baru di awal 1500 sampai tahun 2000-an, nah itu penelitian besar-besaran yang hampir sampai sekarang itu yang namanya investor ataupun bahasa gampangnya orang kaya gitu kan, itu buang-buang duitnya untuk penelitian. Jadi nanti di masa depan itu tercipta kayak cyborg ya mungkin bahasa kerennya. Terus ChatGPT itu salah satunya. Betul. Nah jadi ChatGPT ini salah satu apa ya mungkin ya rancangan manusia untuk menjadi setengah cyborg gitu loh ke depannya. Nah jadi menurutku ya ini sebuah alat bantu yang awalnya digunakan untuk masa depan yang lebih canggih ya kan. Cuman nyatanya apakah ini bisa merubah bentuk alami manusia? Nah, ya kan. Jadi yang namanya kecerdasan itu kan halnya ada dua ya. Betul. Dalam sebuah ilmu komunikasi itu kan ada kecerdasan, ada perasaan ya. Ya, nah, feeling. Kalau kita ngobrol sama teman, sama guru, itu kan kita menggunakan kecerdasannya dan juga perasaannya. Betul. Sementara kalau ChatGPT, apakah mereka itu pakai perasaan juga atau enggak ketika kita ngobrol? Nah, kan pertanyaannya di situ ya. Jadi ya semakin kita banyak menggunakan ChatGPT ini, kalau dikiranya bisa mengurangi daya pikir kita ya jelas gitu. Karena yang bentuk alami manusia itu adalah sosial dan ngobrol. Loh kok sekarang tergantikan sama barang-barang yang semi cyborg ini. Nah, ya kalau dibilang mengurangi itu sangat mengurangi tentunya. Cuman jika kita manfaatkan sebagai alat bantu gitu kan, alat bantu untuk diskusi, untuk mengolah bahan, ya itu bisa-bisa aja, asal ya tadi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan ya tidak baik tentunya. Apalagi kita UIN gitu kan, Islam gitu kan, sangat Islam loh tentunya. Benar. Harus ditekankan ya kalau kita UIN. Ya. Karena emang sekarang itu jadi intinya adalah menurunkan apabila penggunaannya itu terlalu berlebihan. Iya, betul. Ya kan? Dan menurut aku malah kayaknya orang-orang itu justru malah jadi kecanduan gak sih sama si ChatGPT ini, karena mereka pengennya serba instan. Apalagi kayak kalau misal siapa sih yang kayak di depan pertanyaan, misalnya presentasi nih, terus bukan sih pertanyaan kayak gitu, terus kayak aku misal kita mengucapkan pertanyaan kita, terus kayak oke betul, pasti langsung kayak udah bukan Google lagi yang dicari, tapi ChatGPT, karena kayak udah ngerasa itu yang udah pasti gitu ya kan. Itu berarti salah satu contoh menurunkannya kan. Pola kritis. Benar, pola kritis dari mahasiswa lah ya, karena kita dari mahasiswa. Mungkin kalau bahasa akunya nih ya, mereka itu sibuk kelas gitu loh. Kita nih hidup udah setengah sibuk gitu. Iya, setuju. Karena kan banyak, apalagi di kelas ya, teman-teman pakai kacamata dan gadget nggak bisa lepas dari badan kita. Nah, sesuatu yang menempel teknologi gitu ya di tubuh kita yang alami ini kan berarti kita udah setengah dari mesin. Apalagi begitu ditanya tentang presentasi terus pertanyaan mau nanya gitu kan, kita chat GPT dulu untuk menjawab pertanyaan itu kan tadi kan. Nah itu udah sangat-sangat ya, kita udah berubah dari bentuk alami kita gitu. Gitu sih. Tapi kalau kita lihat dari lingkungan kita sendiri, menurut Kak Arfan udah berapa banyak sih yang penyalahgunaan si ChatGPT ini? Karena menurut aku kayak kadang ChatGPT itu nggak semua orang bisa melakukannya dengan hal-hal yang positif dan sesuai kebutuhannya. Bahkan sekarang kayaknya bisa buat jadi bahan penipuan dan segala macam. Tapi kalau di lingkungan mahasiswa dan terutama di lingkungannya Kak Arfan sendiri, itu gimana sih contoh-contoh si penyalahgunaan ChatGPT ini? Ya simpelnya mungkin kayak tadi ya. Jadi kayak penggunaannya itu berlebihan dan biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang malas tapi rajin mengerjakan tugas. Gitu kan? Dia malas tapi rajin mengerjakan tugas. Oke. Itu solusinya selesai tuh, ChatGPT. Dia malas tapi ngerjain gitu loh ya. Ya minimal wisuda gitu ya.
Tapi wisudanya setengah-setengah nanti. Iya. 50% dia, 50% ChatGPT gitu. Iya, harus sih gitu ya. Iya benar. Jadi Iya. kalau lingkungannya Kak Arfan sendiri berarti dalam penggunaan ChatGPT ini masif nggak? Masif sih tentunya. Masif banget ya. Oh tapi kalau di keluarga ya, karena emang kalau dari orang tua sendiri atau dari sepupu yang udah lumayan tua, jarang ya. Yang aku lihat tuh jarang. Tapi kalau di sekeliling teman-teman aku, lingkungan kampus dan ya bahkan teman-teman yang kelompok-kelompok di masyarakat, kita kan kelompok ketemu masyarakat gitu ya. Itu pun pada pakai mereka. Masyarakatnya pada pakai. Iya, beberapa anak muda di masyarakat tuh juga ya sampai sekarang masih pakai. Nggak harus anak kuliah atau mahasiswa, semuanya pakai. Benar, padahal anak kecil tuh bahkan sekarang udah pada pakai. Bahkan dia kayak kalau cari tahu sendiri, itu betul. Kita kan ChatGPT kan. Bahkan aku juga sempat lihat sekarang WhatsApp itu kan ada Meta kan. Ya. Itu anak kecil tuh seneng kayak kalau tanya-tanya tuh udah pakainya itu kayak mereka chattingannya sama wow, Gen Alpha kayak gitu. Tapi kalau kita kayaknya nggak semasif itu nggak sih gunain Meta di WhatsApp. Kita lebih ke ChatGPT ya. Benar ya, karena emang jarang ya kita langsung buka ChatGPT dan ngechat di sana. Mungkin ini ada di teorinya media massa, kalau pernah dengar ya. Aku udah masuk sih. Ya, yang teori equation apa ya? Aku agak lupa. Pernah tahu? Pernah dengar. Ya. Pernah dengar. Tapi ini belum sampai ke ChatGPT, cuman dia menjadikan bahwa media itu adalah seakan-akan manusia gitu loh. Iya. Nah, kalau nggak salah ini nama teorinya teori equation itu ya. Ya, correct. Nah, boleh itu nanti dicek lah ya. Him wrong ya. If he's wrong. Karena ini ya waktu lama gitu ya. Yeah. Jadi agak lupa dikit. Cuman ini jadi menjadikan media itu atau chat itu teman ngobrol kita yang teknologi seakan-akan manusia. Iya, karena kadang dia lebih nyaman dengan mesin, dengan teman ini betul. Daripada teman yang kayak langsung gitu. Oke. Itu sih paling. Gimana caranya kita tahu kita ketergantungan atau ini tuh cuma membantu aja? Mungkin dari ini ya. Paling konsepnya gini ya. Kita sebanyak apapun minta bantuan ke ChatGPT. Nah, ketika nanti kita menjelaskan apa yang kita ambil di ChatGPT itu ke khalayak umum gitu ya, dan kita bisa, itu nggak ada salahnya sih kalau menurutku ya. Jadi kita ya sebanyak apapun mengambil gitu referensinya ChatGPT, tapi kalau kita omongin itu bisa sampai ke orang-orang dan benar, dan kita paham sama hal yang kita omongin, itu udah cukup sih. Maksudnya tidak ada kesalahan dan intelektual yang menurun gitu loh di situ. Berarti masih aman lah ya untuk digunakan. Itu berarti yang tidak ketergantungan. Itu dianggap tidak ketergantungan. Dan bisa membantu kan. Dan sangat membantu. Tapi kalau yang ketergantungan ya dia benar-benar apapun itu ChatGPT langsung dikumpulin. Nah nanti ketika dia menjelaskan dia kebingungan sendiri. Dia baca pun enggak, cuma ngetik. Akhirnya copy paste. Nah iya, akhirnya di copy paste. Kan itu sangat-sangat ketergantungan yang bikin dia itu benar-benar menurun ya daya pikirnya dan juga daya ngomongnya, karena dia pun nggak paham mau ngomong apa. Benar. Itu sangat-sangat minusnya. Oke deh, aku rasa sobat Kompos yang di rumah juga udah pasti mulai kayak paham ya sama dunia perkuliahan ini dengan lebih tepatnya kayak ChatGPT versus mahasiswa kan gitu ya kan. Kalau keren tuh ya. Ya kan, bahasa kerennya kita ChatGPT versus mahasiswa. Nah, sobat Kompos yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun kalian berada, ChatGPT itu sebenarnya bagus, dia itu memang bisa membantu kita dimanapun dan kapanpun, tapi nggak semua harus di ChatGPT-in. Nah, betul. Kalau katanya Kak Arfan Syauqi ya, beliau bilang kayak semua apapun itu yang berlebihan itu pastinya nggak baik. Jadi penggunaan ChatGPT itu juga sama. Kalau kita gunainnya lebih, kita gunainnya terlalu masif, nah itu malah justru bikin kita kadang low quality kita tuh menurun ya kan. Kayak kita tuh harus dipertanyakan kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar selektif, kita harus benar-benar paham sama diri kita kapan kita harus memakai dan kapan kita tidak harus memakai gitu. Iya. Nah gitu sobat Kompos. Kayaknya
kita sudah di penghujung segmen kita kali ini. Cukup seru ya membahas ChatGPT karena memang ChatGPT sangat berdampingan sekali dengan kehidupan kita ya, Kak Afan, apalagi kita yang di dunia perkuliahan ini. Siapa sih yang nggak pakai ChatGPT gitu? Nah, buat sobat Kompos, jangan lupa, aku mau mengingatkan terus kalau jangan lupa untuk like, apalagi Kak? Subscribe dong. Subscribe, terus jangan lupa buat komen juga. Jangan lupa buat share ke teman-teman. Siapa tahu ada sobat-sobat Kompos di rumah yang kayak, ini kan temanku nih ketergantungan terus nih sama ChatGPT gitu. Boleh di-share nih video ini ke sobat-sobat Kompos dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa buat follow Instagram Kompos, kompos.kpiuinsuka, dan TikTok kompos_uinsuka. Oke Kak Afan Syauqi, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sudah mau sharing, berbagi semuanya di sini. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat bagi sobat Kompos dimanapun mereka berada. Dan aku mau mengucapkan terima kasih, semoga film dokumenter cepat jadi, UASnya lancar ya kan. Semoga nggak ngaret ya. Semoga berapa semester cukup ya? Cukup 7 lah. 7, oke. Kita doakan semoga Kak Afan Syauqi tepat pada sasaran 7 semester. Amin. Oke sobat Kompos, karena kita juga sudah di penghujung acara segmen KPI Bercakap ini, kayaknya kita harus pamit undur diri. Sebelum itu kita boleh dong kita ngejagoin bareng. Nanti kalau aku bilang KPI Bercakap, nanti tumbuh bersama dalam cerita gitu ya. Ada tangannya ya? Boleh. Tumbuh bersama dalam cerita. Ini sebenarnya aku buat sendiri, cuman biar yang apa ya. Nanti kita langsung bersama-sama menghadapi kamera. Oke? Sini ya. Oke, ke sini. Oke deh sobat Kompas, kita akhiri segmen kali ini